Assalamualaikum, selamat datang di YouTube channel aku. Di video kali ini, aku mau share tentang tanda-tanda kehamilan yang aku rasakan sebelum terlambat. Sebelumnya aku mau cerita dulu ya, kalau siklus haid aku tuh 30 hari atau gimana ya? 30 hari itu misalnya aku haid tanggal 2 Juni, nanti di tanggal 2 Juli itu aku haid lagi gitu, dan selalu seperti itu. Jarang banget itu jadi tanggal 3 atau jadi tanggal 4, itu jarang banget. Memang suka seperti itu, tapi setelah berapa bulan gitu nanti siklusnya akan berubah, majunya tuh cuma 1 hari tapi lama gitu. Yang rutinnya tuh kalau tanggal 2 nanti tanggal 2 lagi gitu, Mams. Nah, jadi aku terlambat. Jadi aku hari terakhir haid itu tanggal 2 Juni 2021. Nah, seharusnya kan tanggal 2 Juli itu aku haid lagi ya, maksudnya yang berikutnya gitu. Sebelum tanggal 2 Juli itu, jadi di akhir-akhir bulan Juni itu, aku ngerasain tanda-tanda kehamilan em, yang sebenarnya bisa kita rasain sih kalau kita sadar gitu. Tapi ada juga sih ibu-ibu yang lain yang kadang kita nggak sadar kalau kita hamil gitu, tahu-tahu udah telat berapa minggu baru ngeh kalau kita tuh lagi hamil gitu. Tapi waktu itu aku ngerasain kayak benar-benar uh, berbeda gitu. Nah, tanda-tanda kehamilan sebelum terlambat haid yang aku rasakan adalah yang pertama, mudah lelah dan cepat ngantuk. Biasanya kan aku tuh ngurus rumah gitu ya, ngurus rumah tangga gitu, biasa ngurus anak pertama dan ngurus suami itu biasa-biasa aja. Tapi ini abis nyapu, abis aktivitas sebentar, itu aku ngerasa kayak cepet lelah banget, pengennya dikit-dikit rebahan, dikit-dikit tiduran gitu. Dan kalau malam selepas sholat isya itu mata tuh kayak nggak bisa diajak kompromi gitu ya, buat melek lebih malam lagi tuh nggak bisa. Jadi benar-benar udah langsung tidur aja, dan susah banget buat dimelek-melekinnya gitu sampai pagi. Jadi cepet banget ngantuknya. Eh, Paling tanda-tandanya itu aja sih, cepet lelah dan cepet ngantuk. Itu yang pertama. Tanda-tanda yang kedua adalah nafsu makan bertambah. Jadi nafsu makan aku tuh bertambah, benar-benar kayak bukan aku yang biasanya tuh aku kalau makan cuman setengah centong aja cukup, atau 1 centong tuh udah cukup banget gitu untuk sekali makan. Tapi ini enggak, setelah makan itu selesai aku masih nambah lagi nasinya. Terus aku kadang sampai masak mie lagi, dan aku tuh kadang-kadang harus stok banyak cemilan ya. Jadi kayak aku sampai bilang sama suamiku, kayaknya ini bukan aku deh yang biasanya. Sampai suamiku juga nanya, kamu tumben makannya banyak banget gitu. Ya, aku juga sampai sempat ngerasa itu sih. Itu tanda-tanda itu yang aku rasain tuh uh, itu 1 minggu sebelum haid ya, sebelum haid berikutnya. Seharusnya itu tanda-tandanya tuh kayak mulai bermunculan gitu di itu. Tapi biasanya kalau misalnya mau haid atau PMS juga biasanya makannya banyak, tapi nggak sebanyak ini sih. Itu aja tanda-tanda yang kedua. Kalau tanda-tanda yang ketiga adalah payudaranya terasa nyeri. Jadi payudaraku waktu itu kayak nyeri banget. Itu terjadinya 1 minggu sebelum haid juga, karena aku uh, lingkarin juga ya di kalender gitu. Ini payudaranya nyeri gitu. Biasanya memang 1 minggu sebelum haid aku udah ngerasa sakit-sakit gitu, udah rasa ngilu-ngilu, udah nyeri-nyeri biasa gitulah, PMS, tanda-tanda PMS gitu. Tapi ini berbeda gitu. Jadi aku ngerasain sakitnya itu cuma 1 hari aja. Terus besoknya si nyeri-nyerinya itu yang benar-benar nyeri banget, sakitnya itu nggak ada lagi, benar-benar hilang. Ini tuh kayak biasanya kan 1 minggu, selama seminggu tuh sakit, terus nanti pas haid itu datang biasanya kan nyerinya hilang ya. Tapi ini enggak, jadi cuman sehari aja gitu. 1 harian itu sakit, terus besoknya udah enggak lagi. Itu tanda-tanda yang ketiga. Kalau tanda-tanda yang keempat itu aku ngerasa
perutnya kram. Jadi kram perut yang aku rasain itu sama kayak mau haid juga sama, dan berbarengan dengan payudara aku sakit itu, tapi lagi-lagi durasinya tuh lebih lebih pendek gitu ya. Jadi biasanya kalau misalnya hari ini aku udah kram perut ya, udah sakit nyeri gitu, biasanya besoknya itu si darah haidnya kan keluar. Nah ini enggak, jadi aku sempat mikir aku majunya jauh banget gitu sampai seminggu. Biasanya kan kalau tanggal 2 ya tanggal 2 lagi nanti gitu, kok ini masih 1 mingguan lagi tapi kok udah kram gitu ya, mungkin mungkin maju kali. Nah tapi sakitnya tuh besoknya langsung sembuh, benar-benar nggak sakit lagi. Jadi aku aneh juga gitu ya. Terus tapi aku coba buat tepis-tepis aja. Terus tanda-tanda yang kelima yang aku rasakan adalah kepalanya tuh suka pusing. Jadi kepala pusing gitu lah, gimana ya, kayak senut-senut gitu, senit-senit gitu. Kadang migrain, kadang yang pokoknya kayak lelah gitu, pusing, gimana ya, susah dijelaskan. Pusing, pusing aja gitu ya, pokoknya pusing gitu, sakit. Tapi di minggu itu aku belum ngerasain mual muntah, justru malah sebaliknya, makanku banyak gitu. Jadi mual dan muntah tuh belum ada ya, belum aku rasain. Tapi kalau kepala pusing, iya aku ngerasa kepalanya pusing, suka kunang-kunang gitu. Apalagi kalau habis duduk terus berdiri tuh kayak teng-teng gitu, kayak yang kurang darah gitu loh. Akhirnya aku tuh ada keinginan buat tes pack gitu ya, tapi kayak terlalu dini banget gitu aku pikirnya gitu. Jadi aku tunggu sampai di tanggal yang seharusnya aku haid. Jadi di tanggal 2 atau 3 Juli itu aku memberanikan diri untuk tes pack. Dan alhamdulillah ternyata hasilnya tuh positif di tes pack ya. Itu aku belum periksa ke bidan atau ke dokter kandungan. Nah, terus aku tunggu 1 minggu kemudian, headnya juga belum datang juga. Nah, terus 1 minggu kemudian aku coba untuk periksa ke bidan dulu terdekat, yang terdekat dari rumah gitu ya. Kata bidan sih usianya sudah 5 minggu, tapi aku belum periksa ke dokter kandungan untuk pastiin di perut aku tuh benar-benar hamil nggak gitu. Dan aku tunggu sampai usia kehamilanku 8 minggu. Akhirnya aku coba buat USG yang pertama kali. Dan alhamdulillah USG-nya seperti ini. Alhamdulillah ada kantong kehamilannya, posisinya juga bagus, ada di dalam rahim. Dan semoga bayinya berkembang, sehat, dan lancar-lancar sampai persalinan. Amin. Nah, buat teman-teman semua yang lagi ngerasain tanda-tanda ini, tetap semangat ya, optimis ya. Mudah-mudahan garisnya tuh 2. Dan apabila teman-teman yang belum, jangan berkecil hati ya. Tetap positif, tetap semangat, dan harus percaya kalau Allah akan memberikan di waktu yang tepat ya, rezeki ini di waktu yang tepat. Jadi tetap optimis aja, dan gak usah terlalu stres, gak usah terlalu dipikirin banget gitu, karena mengalir aja gitu. Biasanya kalau yang terlalu dipikirin kan itu malah kayak menghambat gitu biasanya. Tapi ya aku saranin sih buat relax aja gitu, mengalir padanya. Nah, itu aja pengalaman aku yang aku rasakan tanda-tanda kehamilan sebelum terlambat haid. Buat teman-teman semua yang belum subscribe channel aku, boleh bantu untuk support channel aku dengan subscribe dan like, dan bisa juga komen di video ini pengalaman kalian, ada nggak sih yang sama kayak aku, atau ada yang lagi ngerasain nih sekarang tanda-tanda yang sama kayak aku rasain, dan semoga hasilnya positif ya. Itu aja video dari aku. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.